Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabiyinal mustafa habibina wa rasulina Muhammadinil mujtaba wa ala alihi wa ashabihi wa kulli man ittaba'al huda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa laisa lahu walada. Asyhadu anna nabiyyana wa muallimana wa qudwatana wa uswatana Muhammad sallallahu alaihi wasallama tasliman katsira. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta in syi'ta taj'alul hazana sahla. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma la taj'al musibatana fi dinina wa la taj'alid dunya akbara hammina wa la mablagha ilmina. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma wa jannibna ma yadurruna fi dinina wa dunyana ya arhamar rahimin. Amma ba'du, ma'asyiral hadirin, ummahat, sholihat dan pemirsa yang dimuliakan Allah Ta'ala. Alhamdulillahirabbil alamin, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat dan karunia yang Allah sempurnakan untuk kita pagi hari ini. Allah mudahkan langkah kita semuanya hadir dalam majlis ilmu yang kita istiqomahi bersama. Kita memohon kepada Allah kefahaman atas setiap ilmu yang kita pelajari, dan kita memohon pula kepada Allah kemudahan untuk dapat mengamalkan semua ilmu yang kita fahami. Semoga Allah istiqomahkan kita dalam amalan solih dan ketaatan sampai akhir hayat yang husnul khatimah. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah limpahkan untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para keluarga, para sahabat, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in, dan orang-orang yang senantiasa istiqomah di atas jalan kebenaran. Mari kita mulai kajian pada kesempatan pagi hari ini dengan membaca kalimatul basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Hadirin yang dimuliakan Allah, insyaallah kita akan melanjutkan pembahasan kita tentang tadabbur kisah Qur'ani, yang insyaallah kita masih bersama cerita yang Allah sebutkan di dalam surah Az-Zariyat ayat ke-24 sampai ke-37, surah ke-51 ayat 24 sampai 37, yaitu kisah tentang tamu yang menyejarah. Kita kemarin sudah membahas tentang Nabi Ibrahim yang menerima tamunya ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, hal ataka haditsu dhaifi Ibrahim al-mukramin. Sudahkah sampai kepadamu wahai Muhammad cerita tentang tamu Ibrahim, yaitu para malaikat yang dimuliakan. Maka kemudian Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bagaimana perhatian Nabi Ibrahim kepada tamu-tamunya yang begitu besar, yang kemudian di situ dicontohkan bagaimana Nabi Ibrahim memuliakan tamunya dan menjamu setiap orang yang singgah di rumahnya. Dan ini adalah kemuliaan serta kekhususan pujian untuk Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Kemudian kita juga sudah membahas ketika Allah melanjutkan ceritanya, idzakhalu alaihi faqalu salama qala salamun qaumun munkarun. Ingatlah ketika mereka masuk ke rumahnya Ibrahim lalu mengucapkan salama, assalamualaikum. Ibrahim pun menjawab salamun qaumun munkarun. Waalaikumsalam wahai orang-orang yang tidak aku kenal. Ya. Di sini tadabbur ayatnya, ya. Satu, ternyata mengucapkan salam itu adalah sunnah yang diajarkan para nabi dan para rasul, dan membalas ucapan salam juga itu adalah sunnah yang sudah ada sebelum syariat Nabi Muhammad SAW. Kemudian di situ kita juga mengetahui kelembutan tutur katanya Nabi Ibrahim pada orang-orang yang tidak dikenal. Nabi Ibrahim tetap mengatakan salamun qaumun munkarun. Ya, Nabi Ibrahim tidak mengatakan ya waalaikumsalam wahai orang-orang asing atau bahasa lainnya, tapi dengan kalimat orang yang belum aku kenal gitu ya. Dan ternyata mengetahui nama orang yang datang kepada kita itu adalah sebuah anjuran yang disyariatkan oleh
Al-Quran ya. Jadi kalau kita ketemu sama orang ya, di antara sunnahnya adalah bagaimana kita mengetahui siapa namanya ya. Dan itulah yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim secara tersirat. Qaumun munkarun, duhai orang-orang yang belum aku kenal namanya ya. Jadi kalau kita ketemu sama orang silaturahim atau berpapasan di jalan atau ketemu sama orang, alangkah baiknya kita mengenal namanya gitu ya, berkenalan, berta'aruf ya, saling mengenalkan diri ya. Kemudian hadirin muliakan Allah, kita akan lanjut pada ayat berikutnya yaitu ayat 26 dan seterusnya. Mari kita baca dulu ayatnya. Kalau di buku halaman 392, kalau di Al-Quran surah Az-Zariyat ayat ke-26. Sudah ketemu hadirin? Baik, kita baca ya. Saya dulu jamaah mengikuti. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Faragha ila ahlihi faja'a bi'ijlin samin. Bi'ijlin samin. Bacaan apa itu hadirin? Tanwin bertemu sin, ikhfa, samar. Bi'ijlin, bukan bi'ijlin, bukan ang ya, tapi samar dia. Bi'ijlin samin, ketuk, ikhfanya samarnya 2 ketukan. Bi'ijlin samin. Yuk 1 2 3. Farogo, maka ia pergi, ila ahlihi, diam-diam menemui keluarganya. Siapa? Ibrahim. Temu sama istrinya. Istrinya dalam konteks ini adalah Sarah atau Hajar? Sarah ya. Datang ke istrinya, ceritakan ada tamu di luar ini. Faja'a bi'ijlin samin. Tanya kepada istrinya, ada apa yang bisa dimakan? Kata istrinya, tidak ada yang bisa dimakan, cuman ada sapi di belakang rumah, anak sapi di belakang rumah ya. Kemudian oleh Ibrahim datang ke belakang rumah, sembelih sapinya, kemudian dikuliti, diambil dagingnya, minta sama istrinya untuk memasak dagingnya ya. Dan kemudian menyajikan, dia datang kepada para tamunya dengan ijlin samin, dengan daging sapi yang sudah dibakar ya. Ayat ini menjelaskan kepada kita beberapa faidah. Yang pertama adalah kedermawanan pemilik rumah, yaitu Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam ya. Ibnul Qayyim ketika menjelaskan ayat ini dalam perkataannya, Ibnul Qayyim berkata, maka dia pergi dengan diam-diam menemui keluarganya. Maksudnya adalah beliau pergi dengan diam-diam untuk menghormati tamunya yang bersinggah ya. Raughon atau ragha itu pergi dengan sembunyi-sembunyi agar tamunya tidak merasakan bahwa Ibrahim sedang menyiapkan sesuatu. Nah ini poinnya.
Jadi bagaimana kemudian adab kita memuliakan tamu itu, ketika kita hendak menyiapkan sesuatu itu tamu tidak begitu terasa, atau tamu tidak terlalu GR bahwa kedatangannya itu merepotkan kita, gitu ya. Kalau bahasa orang Jawa kan, datang sampun mboten sah repot-repot, gitu ya. Ya. Sampai itu jangan sampai terucap itu. Bagaimana caranya kemudian dia berusaha memuliakan tamunya dengan cara berusaha tamunya tidak merasa bahwa kehadirannya itu merepotkan tuan rumah. Ya, datang ke belakang secara cepat kemudian membawa makanan. Ya. Nah, itu makna raughon itu seperti itu, ya. Dan itu bagian dari kedermawanan seseorang, ya, memberikan sesuatu kepada saudaranya dalam rangka memuliakannya, ya, menyiapkan kebutuhannya dan lain sebagainya. Dan itulah sifat yang harus dilatih oleh setiap mukmin, ya. Berbagi kemanfaatan, berbagi kebaikan, ya, itu sesuatu ibadah yang sangat mulia, ya. Ibadah yang manfaatnya tidak hanya dirasakan oleh diri kita sendiri, itu ibadah yang sangat dicintai Allah. Rasulullah SAW bersabda, wa ahabbul a'mali ilallahi ta'ala sururun tudkhiluhu ala muslim. Dan amal yang paling dicintai Allah adalah rasa bahagia yang kau masukkan ke dalam hatinya setiap muslim. Au takshifu anhu kurbatan, atau kau singkap musibah atau ujian hidup yang sedang menimpanya. Au taqdi anhu dainan, atau kau lunasi hutangnya. Au tatrudu anhu ju'an, atau kau hilangkan rasa lapar dari perutnya. Kemudian Rasulullah bersabda, wala an amshiya ma'a akhin fi hajatin ahabbu ilayya min an a'takifa fi hadzal masjid. Sungguh berjalan bersama saudaraku, ya, seharian untuk memenuhi hajatnya itu lebih aku cintai daripada aku beriktikaf di masjidku ini 1 bulan suntuk. Jadi pahala berkhidmat, menyelesaikan hajat saudara kita yang memerlukan bantuan kita, 1 orang kita selesaikan hajatnya dengan izin Allah, dengan kemampuan yang kita miliki, dengan kelebihan harta, kelebihan tenaga yang kita miliki, itu kata Rasulullah SAW lebih aku cintai daripada pahalanya, lebih aku cintai daripada pahala beriktikaf di Masjid Nabi, Masjid Nabawi 1 bulan suntuk, 1 bulan penuh. Masya Allah. Sholat 2 rakaat di sholat 2 rakaat sekali sholat di Masjid Nabawi saja pahalanya 1000 kali lipat. Bagaimana kalau kemudian iktikaf 1 hari di Masjid Nabawi? Bagaimana kemudian 30 hari 1 bulan, ya, maka pahalanya sangat besar, ya. Nah, itulah fadilah orang yang yang melatih, membiasakan dirinya untuk berderma, berbagi kemanfaatan, berbagi kebahagiaan, dan dijamin gantinya oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Allah Subhanahu wa taala sendiri berfirman dalam surah Saba ayat 39, wa ma anfaqtum min syai'in fahuwa yukhlifuhu. Dan apapun yang kau infakkan dari sesuatu, apapun yang kau berikan kepada saudaramu, fahuwa yukhlifuhu, Allah sendiri yang akan menggantinya dengan ganti yang lebih baik. Wa huwa khairur raziqin, dan dialah zat yang memberi, zat yang paling baik dalam memberi rizki, ya. Maka apa kelebihan yang Allah berikan dalam hidup kita ini sejatinya akan kekal ketika kita bagikan kepada orang yang membutuhkan. Justru harta yang pertama kali akan hilang dan akan lenyap itu adalah harta yang kita kumpulkan dan harta yang kita simpan, ibu-ibu yang dimuliakan Allah, ya. Kalau guru saya dulu mengatakan harta itu seperti air, ya. Maksudnya gimana? Air, ya. Air itu kalau ditaruh di dalam gelas, jika belum kita minum, maka air di dalam botol belum bisa mengisi gelas tersebut, ya. Ya, makanya ada istilah dulu itu orang tua kita itu bilang itu apa? Uang itu kalau mau habis berarti mau datang lagi,
gitu ya. Ya, uang itu kalau mau habis pasti akan datang lagi, karena sifatnya uang itu seperti air, mengisi tempat yang kosong ya. Makanya kalau Allah ingin kembali mengisi dompet-dompet kita, kosongkan sebagian untuk membantu sesama gitu ya. Ya. Sama, uang itu seperti air, kalau ditahan terlalu lama dia kotor hadirin. Air itu kalau ditahan di satu tempat terlalu lama dia akan kotor kan, kualitasnya akan berubah. Kalau kita lepaskan maka akan bersih, ya, akan bersih. Ya, sama kayak fungsi sedekah kan gitu ya. Allah berfirman dalam surah At-Taubah ayat 103 itu, khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Ambillah dari hartanya orang-orang kaya itu harta sedekahnya. Harta sedekah itu tutahhiruhum, bisa membersihkan mereka, wa tuzakkihim biha, dan mensucikan mereka, membersihkan hartanya dari yang haram-haram karena ada hak orang lain di situ, dan membersihkan hatinya dari sifat penyakit hati. Di antaranya penyakit hatinya orang kaya itu apa? Pelit. Ya. Diwajibkan zakat, disunnahkan sedekah itu dalam rangka menterapi penyakit hati kikir dan pelit tersebut. Ya. Kemudian gini hadirin. Jadi kalau ada istilah uang itu seperti air, satu, kalau dia habis dia akan terisi lagi. Yang kedua, kalau dia ditahan akan kotor. Ya, filosofi uang atau harta seperti air itu yang ketiga apa? Uang itu bagaikan air, jika ia ditahan, maka dia akan mencari jalan keluarnya sendiri hadirin. Air itu kan gitu kan. Kalau dia ditahan di satu tandon, setiap ada kesempatan untuk keluar dia akan mencari tempat keluarnya sendiri. Makanya Rasulullah SAW bersabda apa? Ma halatatis shadaqatu malan illa afsadathu. Tidaklah sedekah bercampur dengan harta yang disimpan kecuali pasti akan merusak harta tersebut. Jadi kalau kita punya sejumlah harta, ada kelebihan yang harusnya itu hak orang lain, kok masih kita campur di harta kita, maka harta yang harusnya kita sedekahkan itu akan merusak harta kita. Dia akan mencari jalannya sendiri, ima nanti untuk berobat, ima itu nanti untuk ya hal-hal yang tidak bermanfaat, mesti dia akan mencari jalannya sendiri. Lah makanya biar harta itu tetap barokah, tetap bermanfaat di tempatnya, maka keluarkan seperti halnya air, ya seperti itu. Daripada dia mencari jalannya sendiri dan jalannya tidak pas, mending kita keluarkan di tempat yang pas gitu loh maksudnya, ya seperti itu. Ya. Dia akan mencari jalan keluarnya sendiri melalui berbagai macam cara, ya. Anak kita sakit harus ke dokter, handphone kita tiba-tiba jatuh, hilang, mobil kita keserempet orang dan lain sebagainya kan. Daripada cari jalan keluar sendiri yang aneh-aneh, mending kita carikan jalan keluar, kira-kira begitu, ya. Dan itulah kemudian Islam ini sangat menekankan di antara ibadahnya orang yang memiliki harta adalah dengan ibadah kedermawanan tadi. Dan kedermawanan juga bukan soal hanya masalah uang, tapi apapun potensi yang Allah berikan dalam hidup kita, dari ilmu, tenaga, ide, kemudian wacana, kemudian apalagi waktu luang, ya, telinga untuk mendengarkan dan lain sebagainya, itu juga bagian dari potensi yang bisa kita dermakan kepada sesama sehingga memberikan manfaat untuk orang lain. Hadirin yang dimuliakan Allah, barakallahu fikum. Kita lanjutkan faedah berikutnya, yaitu di antara faedah lainnya adalah di sini ada satu adab yang dicontohkan Nabi Ibrahim apa? Bagaimana beliau mencontohkan kepada kita bersegera untuk menjamu tamu. Bersegera apa? Menjamu tamu. Jadi kalau ada tamu segerakan. Dan di antara sunnahnya adalah keluarkan makanan dulu sebelum minuman, ya. Keluarkan makanan dulu sebelum minuman. Jangan sebaliknya. Kalau orang Jawa kan orang Jawa itu kan nun sewu nggih wontene teh kendel gitu ya. Tahu teh kendel enggak, Bu? Kendel dewean gitu ya. Nggak ada makanannya, nggak ada apa, nggak ada snacknya, nggak ada apa, kendel dia, ya. Kendel itu berani, ya. Kendel itu berani, ya. Sehingga kemudian hadirin muliakan Allah, lihatlah contoh dari Nabi
Ibrahim alaihi salatu wassalam, kata Syekh As-Sa'di ya rahimahullahu taala, ayat ini mengandung faedah untuk bersegera dan bergegas menjamu tamu, karena sebaik-baik kebaikan adalah yang disegerakan ya. Sebaik-baik kebaikan adalah yang disegerakan ya. Kemudian hadirin dimuliakan Allah, nah untuk faedah yang ketiga ini, makanan yang siap sedia untuk para tamu, di sini para ulama berselisih soal ceritanya ya. Apakah Nabi Ibrahim itu sudah menyediakan makanan standby setiap hari di rumahnya, atau Nabi Ibrahim bersikeras untuk menyajikan itu dengan menyembelih sapinya. Tapi keduanya adalah sesuatu yang baik. Ad-diyafatu salasatu ayyam, kata Rasulullah ya, menjamu tamu itu 3 hari ya. Batas jamu tamu itu berapa hari hadirin? 3 hari. 3 hari itu maksudnya bukan setelah 3 hari diusir dari rumah kita. 3 hari waktumu habis, silahkan cari penginapan sendiri, bukan ya. Tapi 3 hari itu maksudnya di 3 hari kalau tamu kita singgah di rumah kita selama 3 hari atau lebih, misalnya dia mau singgah di rumah kita 5 hari, maka dhiyafah memuliakan tamu itu ya disunnahkan, ditekankan di 3 hari pertama. 3 hari pertama itu diservis sebisa mungkin, makanannya juga bukan makanan yang hari-hari kita makan, tapi berusaha lebih spesial dan lebih istimewa. Lah setelah 3 hari dia kok masih di rumah kita karena memang mau singgah agak lama gitu ya, maka boleh kita sajikan makanan yang biasa kita makan gitu ya. Makanan yang bisa kita makan, biasanya makan gereh ya dikasih gereh gitu ya, makan sambal tempe ya sudah, sambal sama tempe, tidak ada masalah gitu ya. Yang penting adalah kita memuliakan tamu kita semaksimal mungkin, sebisa mungkin. Kemudian hadirin muliakan Allah, di antara faedah yang lainnya, kita tidak baca semuanya ya. Kita tidak baca semuanya ya. Nah, ini yang nomor 20 ini sudah kita bahas ya. Menjamu dengan harta terbaik yang paling dibanggakan. Ya, jadi kalau bisa menjamu tamu itu dengan ya sesuatu yang spesial gitu ya, yang bisa kita lakukan ya. Baik, hadirin muliakan Allah. Kita lanjut ke ayat berikutnya. Ayat ke-27. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Saya baca, ibu-ibu ikuti ya. Faqarrabahu ilaihim qala ala ta'kulun. Faqarrabahu, lalu dihidangkannya kepada mereka, didekatkan makanan itu kepada mereka, tamu-tamunya. Kemudian Nabi Ibrahim berkata, ala ta'kulun ya, mengapa kalian tidak makan? Kalau secara tekstual, makna secara bahasa ala ta'kulun itu mengapa kalian tidak memakan hidanganku ya. Dalam riwayatnya disebutkan ketika dihidangkan tidak ada satupun malaikat ini yang menyentuh hidangan yang disajikan ya, karena bukan makanannya malaikat ya. Ya, kemudian akhirnya Nabi Ibrahim mendekat, kemudian ya sadar bahwa ini bukan manusia, tamu-tamunya ini bukan manusia ya. Nanti di situ dijelaskan fa'aujasa minhum khifah ya. Karena itu Ibrahim merasa takut terhadap mereka. Ini siapa ini tamu-tamuku gitu ya. Nanti kita jelaskan di ayat berikutnya. Ya, dan ini menjelaskan bahwa kesederhanaannya Nabi Ibrahim adalah beliau menghidangkan makanan-makanan tersebut sendirian ya. Beliau tidak punya pembantu, tidak punya pelayan, beliau menghidangkan sendirian, dan itu lebih mulia daripada kemudian kita meminta orang lain untuk menyajikan sesuatu. Itu puncak permuliaannya Nabi Ibrahim ketika menjamu tamunya ya. Kemudian hadirin dimuliakan Allah,
Di antara faedah yang lainnya adalah ya Nabi Ibrahim juga menawarkan makanannya sebagai tambahan kedermawanan ya. Jadi setelah dihidangkan, adabnya itu apa? Ditawarkan, monggo silahkan dinikmati. Ya anggap saja rumah orang lain gitu ya. Ya, anggap saja rumah sendiri gitu kan. Ya itu kan bahasa-bahasa untuk apa? Agar nyaman tamu kita untuk menikmati makanan yang telah dihidangkan. Dan secara umum hadirin dimuliakan Allah, apa yang dilakukan Nabi Ibrahim ini menjelaskan kepada kita bahwa Islam sangat menekankan tentang adab seorang tuan rumah dalam memuliakan tamunya. Ya, itu Islam sangat menekankan. Tidak hanya Rasulullah yang menjelaskan, tapi juga kisah tentang pemuliaan kepada tamu itu disebutkan Allah dalam Al-Quran. Ya. Bahkan Rasulullah menjadikan permuliaan tamu itu sebagai takaran keimanan. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir fal yukrim dhaifahu. Barang siapa yang sempurna iman dan imannya kepada Allah dan hari akhir, hendaknya dia memuliakan tamunya. Jadi orang yang memuliakan tamu itu orang-orang yang sempurna imannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun mungkin sesuatu yang remeh ya memuliakan tamu itu. Tapi mengapa kok sampai takarannya keimanan? Karena ini dilakukan oleh para nabi dan para rasul ya. Dan memuliakan tamu itu juga memuliakan hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Ditambah lagi memuliakan tamu itu ternyata prakteknya tidak mudah. Mengapa kok sampai taruhannya keimanan? Prakteknya tidak mudah. Kenapa tidak mudah? Karena tidak semua tamu itu baik. Ya, kadang ada tamu-tamu itu yang rodok tidak tahu diri gitu ya. bahasa saya itu tidak tahu diri. Orang mulih-mulih gitu ya. Karena ada yang tamu itu kita punya hajat yang lain, kebutuhan dia sudah selesai dengan kita tapi tidak segera pulang. Ya. Makanya kita kalau jadi tamu juga harus memposisikan diri hadirin. Apa kebutuhan kita selesai ya pulang. Kalau kebutuhan kita silaturahim berarti cari waktu-waktu yang benar-benar longgar. Ya, jangan kemudian tiba-tiba datang la salam wala kalam, tidak ada salam, tidak ada ngomong-ngomong dulu, enggak janjian tiba-tiba datang, kita enggak tahu hajat tuan rumah. Tapi Islam sejatinya mengatur hal itu hadirin. Makanya salah satu adab tamu itu apa? Mengetuk pintu tuan rumah 3 kali maksimal. Kalau tidak dibukakan maka dia pulang. Dan itu jadi kelonggaran untuk tuan rumah. Dia boleh membukakan, boleh tidak. Kalau diketuk 1 kali nggak jawab, 2 kali nggak jawab, 3 kali kok nggak jawab, berarti tamu harus tahu diri dan dia pulang. Walaupun orangnya ada atau nggak ada. Jadi jangan kira kita ngetuk 3 kali orangnya ini mesti nggak denger ini. Akhirnya kita gedor rumahnya, kita bengok-bengok, ya. Mesti ada wong sendalnya ada aja ada. Loh, dia tidak membukakan kita itu hak dia, ya. Hak dia dan itu adab Islami. Islam memberikan kesempatan kita untuk ngetuk 3 kali dan Islam juga memberikan kesempatan tuan rumah untuk membukakan atau tidak membukakan. Kita sebagai tamu juga harus memberikan dia uzur. Bisa jadi dia sedang sibuk dengan pekerjaan kantornya di rumah, atau rumahnya mungkin berantakan, atau dia bingung nanti kalau nerima tamu tidak ada sajian hidangan yang bisa disajikan, kan ada ya, ada uzur-uzur yang bisa saja itu terjadi ya. Nah itulah indahnya Islam ya. Rasulullah ngajari kita adab sampai sedemikian rupa. Dan bagi kita yang punya rumah tapi tidak ada ruang tamunya juga tidak perlu minder. Kita tetap bisa memuliakan tamu di mana? Di masjid ya. Karena Rasulullah SAW pun menjadikan masjid sebagai ruang tamunya. Makanya kalau kita masuk raudhah itu, kalau kita umroh, salah satu tiang yang nempel di makamnya Rasul SAW itu kan namanya tiang wufud ya. Tiang wufud kan ada 3 tiang tuh, tiang sarir, tiang wufud sama tiang haris. Tiang haris itu tempat berjaganya para sahabat, menjaga rumah Rasulullah. Tiang wufud itu tempat Rasulullah menerima tamu, utusan-utusan dari berbagai wilayah itu datang ya diterima Rasulullah di situ. Sama satunya tiang sarir, Rasulullah biasa berbaring tidur di situ. Ya.
Nah, itu kan menunjukkan kepada kita bahwa ibadah menerima tamu itu tidak harus dilakukan oleh orang yang rumahnya besar, yang ada ruang khusus untuk tamunya, tidak. Siapapun bisa kita memuliakan tamu kita, ya, seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Ala kulli hal, dari ayat ini kita tahu betapa Nabi Adam alaihissalatu wassalam memberikan contoh kepada kita bagaimana memuliakan tamu yang benar. Ya, kemudian lanjutan ayatnya. Ayat ke-28, fa'aujasa minhum khifah qalu la takhaf fabasyaruhu bighulamin alim. 1, 2, 3. Saat mereka tidak mau makan, aujasa minhum khifah, Nabi Ibrahim merasa takut terhadap kehadiran tamu-tamunya ini. Sopo iki kok nggak pada mau makan, jangan-jangan bukan manusia nih, dikasih makanan manusia nggak makan, ternyata memang bukan manusia. Kemudian para malaikat ini akhirnya memperkenalkan diri, la takhaf, jangan kamu takut, ya, janganlah kamu takut. Fabasyaruhu bighulamin alim, kami ini adalah malaikat-malaikatnya Allah yang datang ke sini untuk memberikan kabar gembira tentang akan lahirnya seorang anak yang alim, yang cerdas. Jadi Nabi Ibrahim itu 2 kali mendapatkan pesan dari Allah. Yang satu dikasih kabar gembira bighulamin alim, yang 2 bighulamin halim. Bighulamin alim itu anak yang cerdas. Ishak itu anak cerdas, makanya nanti keturunan Ishak itu keturunan yang cerdas. Bani Israel itu kan keturunannya Ishak, ya. Ishak punya anak Yakub, Yakub punya 12 anak, dan itu mereka orang-orang cerdas semua, orang-orang yang Allah lebihkan, unggulkan, ya. Walaupun kemudian mereka banyak yang akhirnya menyimpang dengan kecerdasannya itu, ya. Nah, yang satunya bighulamin halim, Ismail. Halim itu artinya penyabar. Halim itu, kalau as-sabr, sabar itu sekali kena hantaman dia sabar, sekali aja. Tapi kalau halim itu berkali-kali dia tetap sabar, ya. Halim itu seperti itu, ya. Lah, sabar, makanya kemudian Ismail itu jadi anak yang sabar, ya. Yang kemudian anak keturunannya juga anak keturunan yang sabar. Siapa? Nabi Muhammad SAW adalah seorang yang sabar, tegar, tangguh, ya, teguh di atas jalan kebenaran, ya. Dan itulah kemudian akhirnya malaikat ini mengabarkan kabar gembira kepada Nabi Ibrahim dan istrinya akan datang lahir seorang anak yang seorang anak yang alim, yang cerdas, gitu, ya. Di sini hadirin muliakan Allah ada beberapa faedah, ya. Yang pertama, fa'aujasa minhum khifah, itu rasa takut yang disembunyikan, ya. Rasa takut yang disembunyikan. Jadi wedi tapi rada deg-degan, gitu, ya. Tapi nggak ditampakkan, gitu, ya. Ya. Nah, ini dilakukan oleh Nabi Ibrahim, ya. Nah, ada faedah lain, ya, di sini ketakutan yang bersifat fitrah itu tidak mengotori akidah. Jadi kan kita hanya boleh takut kepada Allah, kan. Takutlah hanya kepada Allah, gitu, ya. Tapi kalau ketakutan itu secara fitri, rasa takut yang spontan keluar karena kecemasan pada hal yang bisa mencelakai kita, ya. Misalnya kita lihat kejadian yang membuat kita takut, lihat darah buat kita takut, itu bukan termasuk rasa takut yang merusak akidah kita, bukan juga dianggap sebagai sebuah kesyirikan, ya. Jadi selama kemudian itu tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, maka itu fitrah. Sebagaimana rasa cintanya kita kepada pasangan kita, kepada anak keturunan kita, kepada orang-orang yang kita cintai, itu bukan cinta yang bisa merusak akidah. Kita diperintahkan untuk mencintai Allah, tapi secara fitrah kita mencintai orang-orang terdekat kita.
Wah, berarti kamu menyekutukan Allah dengan suamimu, ya. Ya tergantungnya apa? Konteks cinta kita kepada suami kita itu mengalahkan atau menyamai cinta kita kepada Allah atau tidak. Kalau tidak menyamai ya tidak syirik. Tapi kalau menyamai, wah saya itu Ustaz, harus apa-apa suami, itu misalnya ya. Saya nggak bisa hidup tanpanya, gitu ya. Nah ini sudah hati-hati nih kalau sudah kalimat ini, karena ini kalimat yang terus menyamakan dirinya dengan kuasa Allah, ya. Tanpa Allah kita tidak bisa hidup, iya. Kalau tanpa suami masih lah bisa, walaupun ya agak sentik-sentik ya. Ya. Tapi kan masih hidup gitu ya, daripada nggak hidup gitu kan. Tapi memang tidak boleh hadirin menyamakan atau memastikan makhluk itu lebih unggul daripada Allah, itu kesyirikan, ya. Tidak diperbolehkan. Kalau secara fitrah takut, cinta, benci itu perkara-perkara yang fitrah, dan itu tidak dianggap para ulama sebagai bentuk kesyirikan. Ya. Di sini juga ada faedah hadirin, ketika para malaikat bilang la takhaf, jangan kamu takut, berarti di sini ini dijadikan dalil oleh para ulama, ya. Dianjurkannya kita ketika melihat orang lain merasa ketakutan, dianjurkannya kita berusaha untuk menghilangkan rasa takut tersebut, karena ini yang dilakukan oleh para malaikat. Dengan apa cara menghilangkan rasa takut? Dengan memberi kabar gembira. Maka diantara sunnahnya Rasulullah SAW itu apa? Rasulullah itu hobi memberi kabar gembira. Makanya kita ini kadang-kadang ketika ngobrol dengan kawan kita, saudara kita, anak kita, pasangan kita, itu kontennya jangan hanya nadhiro saja. Rasulullah itu diutus basyiro wa nadhiro. Basyiro itu pemberi kabar gembira, nadhiro itu pemberi peringatan. Ya, kita berbicara konteks agama, konteks syariat itu jangan hanya nadhiro terus, ya. Narasinya itu jangan larangan terus gitu loh, ya. Jangan peringatan terus. Nanti kalau kamu gini begini loh, ya. Jangan begini, jangan begitu, ya. Padahal ada konteks lainnya. Konten yang dilakukan oleh Rasulullah itu basyiro juga, memberi kabar gembira, ya. Memberikan kabar surga, menjelaskan syariat ini enak loh, ya. Kamu bisa begini, bisa begitu. Ini keuntungannya begini, ya. Seperti itu kita sampaikan juga, dan itu yang dilakukan oleh Nabi kita SAW. Permuliaan Allah kepada Nabi Ibrahim dan istrinya, ini faedah berikutnya. Jadi ceritanya kalau kita nanti buka surat yang lain, itu ada cerita bahwa sesungguhnya malaikat-malaikat ini diutus Allah itu bukan untuk datang ke rumah Ibrahim, tapi untuk apa? Untuk mengazab kaum Lut. Ponakannya Nabi Ibrahim kan Nabi Lut. Nabi Lut itu punya kaum Sodom itu, ya, yang melakukan kemaksiatan yang belum dilakukan orang-orang sebelumnya, ya, homoseks dan lesbian itu, ya. Ya akhirnya kemudian karena mereka melakukan pelanggaran yang cukup membuat Allah Subhanahu wa taala akhirnya murka kepada mereka, diutuslah malaikat-malaikat ini. Tapi ketika melewati rumahnya Ibrahim, Allah Subhanahu wa taala karena permuliaan Allah kepada Nabi Ibrahim dan istrinya, malaikat ini disuruh mampir. Allah ingin tahu bagaimana perlakuan Ibrahim kepada tamunya, dan ternyata perlakuannya sungguh luar biasa, sehingga kemudian Allah memberikan kabar gembira kepada Ibrahim dan istrinya tentang akan lahirnya anak dari rahim istrinya yang sudah ditunggu sebegitu lama. Maka di antara faedah yang diambil oleh para ulama ketika menjelaskan ayat ini apa? Jika kita ini pingin dipenuhi hajat-hajat kita oleh Allah Subhanahu wa taala, lakukanlah amalan-amalan yang membuat Allah cinta kepada kita. Ya. Nah, di antara amalan yang membuat Allah cinta kepada kita itu apa? Satu tadi cirinya, bersegera jadi yang pertama. Ya, di antara yang membuat Allah cinta itu apa? Jadi yang terbaik. Terbaik itu lihat bagaimana hidangannya Nabi Ibrahim. Dia sajikan sesuatu yang terbaik. Yang ketiga, kalau tidak bisa jadi yang pertama seperti Nabi Ibrahim, kalau nggak bisa menyajikan atau memberikan yang terbaik dalam amalan,
maka jadi yang paling beda. Itu yang membuat Allah jatuh cinta. Nabi Ibrahim membuat Allah Subhanahu wa taala akhirnya memberikan kabar gembira tentang lahirnya seorang anak yang cerdas. Jadi yang paling beda itu maksudnya gimana, Ustaz? Lihat Nabi Ibrahim, perlakuannya kepada tamunya. Tengah malam datang tamu, kober-kobernya nyembelihkan ya sapi. Itu kan amalan yang unik ya. Ya, makanya cari amalan-amalan unik itu, hadirin muliakan Allah, dalam setiap aktivitas ketaatan kita ya. Kalau tidak bisa jadi yang pertama, kalau nggak bisa jadi yang terbaik, jadi yang pertama. Kalau tidak bisa jadi yang pertama, jadilah yang paling beda ya. Cari amalan yang belum ada dilakukan orang, lakukan, karena itu nanti bisa menginspirasi dan pasti akan ditiru oleh orang lain. Seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Saya lanjutkan, hadirin yang dimuliakan Allah. Ini ada faedah dari Imam Ar-Razi kepada kalimat bi ghulamin alim, akan datang seorang anak yang cerdas, seorang anak yang alim. Beliau bilang di halaman 403 itu, mereka para malaikat tidak menyebut seluruh sifat kebaikan pada anak itu. Malaikat tidak bilang anak ini nanti anak yang tampan, anak ini anak yang kuat, anak ini anak yang selamat. Ya, tapi mereka memilih menyebutkan satu sifat, yaitu anak ini anak yang berilmu, alim. Itu menunjukkan isyarat bahwa ilmu adalah induk segala sifat. Ya, dengan ilmu seorang akan dihormati. Jadi tidak harus tampan, ya. Karena tampan fisik saja kalau ya dia tidak berilmu, ya dia akan hina pada akhirnya. Dengan ilmu dia akan dihormati. Dengan ilmu dia memiliki kekuatan. Dengan ilmu dia meraih keselamatan. Dan banyak sifat lagi, itu induknya adalah ilmu ya, induk seluruh sifat. Ini faedah yang luar biasa disampaikan oleh Imam Ar-Razi rahimahullahu taala. Baik, hadirin muliakan Allah. Satu ayat lagi ya. Baru setelah itu tanya jawab. Ayat ke-29. Saya baca dulu. Fa aqbalat imra'atuhu fi sarrah fasakkat wajhaha wa qalat ajuzun akim. 1 2 3. Istrinya dengar tentang kabar gembira itu. Istrinya sudah menunggu begitu lama tentang hadirnya anak ini, diberi keturunan. Terus istrinya dengar malaikat bilang kamu bentar lagi akan lahir seorang anak dari rahim istrimu. Lalu istrinya menerima itu dengan tercengang. Ya. Lalu fasaqat wajhaha. Istrinya menepuk-nepuk mukanya. Ini mimpi atau enggak, kira-kira gitu ya. Ini beneran apa enggak nih? Karena apa? Dia enggak percaya kalau dia bisa hamil. Ya, kemudian istrinya bilang ajuzun akim. Alhamdulillah. Sungguh yahdikumullah yuslih balakum. Ya, aku ini adalah seorang perempuan tua yang sudah mandul. Ajuz itu tua, akim itu menopause, udah enggak subur. Gimana bisa aku punya anak? Jadi sambil nggak percaya, nepuk-nepuk pipinya sambil tertawa ya, kira-kira sambil tertawa. Makanya dalam riwayat-riwayat sebelum Al-Quran, kitab-kitab sebelum Al-Quran itu, kenapa namanya anaknya Ibrahim dan Sarah itu namanya Ishak? Itu dari kata idhak. Ishak, 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 idhak. Idhak itu artinya tertawalah. Ya, dari kata dohika. Ya, jadi Sarah itu dikabari punya anak, dia malah tertawa-tawa. Ya, tertawa nggak percaya. Ya, lah Ishak itu anak yang bisa membuat tertawa ibunya gitu ya. Anak yang bisa membuat tertawa ibunya. Ya. Nah, ini hadirin muliakan Allah. Faedahnya ada beberapa ini. 1, ini menunjukkan bahagianya Sarah ya. Sarah itu begitu bahagia dengan
kabar tersebut sampai dia menepuk-nepuk pipinya. Kemudian ini juga menunjukkan kelemahan akalnya Sarah, ya. Jadi bentuk kelemahan akalnya Sarah itu apa? Ketika dia dapat kabar itu histeris, kemudian ya menapuk-nepuk pipinya dan juga mengatakan apa? Ini ajuzun akim, aku ini sudah mandul, aku ini sudah tua dan lain sebagainya. Ya. Sebenarnya Sarah ini seorang yang solihah atau enggak? Solihah. Tawakal sama Allah atau enggak? Tawakal. Istri seorang nabi, ya. Kesabarannya, ketaatannya, kesolihannya sudah tidak diragukan lagi. Tapi terlontar dari lisannya apa? Aku ini sudah tua, aku ini sudah tidak subur lagi, sudah menopause, ya. Ini kan menunjukkan bahwa seorang wanita itu memang fitrahnya lemah akalnya. Bahkan Rasulullah mengatakan naqisuddin wa naqisul aql. Wanita itu dua, agamanya kurang, ya, akalnya juga kurang. Tandanya apa ya Rasulullah, kata para sahabat, ya, lemahnya agamanya kurang dan akalnya kurang. Agamanya kurang itu ditunjukkan bahwa ada fase haid wanita itu, sehingga membuat kurang agamanya, ya. Yang kedua lemah akalnya, wanita itu lebih dominan perasaannya daripada logikanya, ya. Itu membuat kemudian Rasulullah menjelaskan itu. Kalau Ibnu Katsir itu mengatakan sifatnya wanita itu dua, ya. Satu apa? Suratun kilabiha. Suratun kilabiha itu cepat berubah-ubah. Itu perempuan, ya. Wa ghalabatu masyairiha, dan dominan perasaannya, ya, itu. Jadi kalau perempuan sama laki-laki diuji perasaannya, perempuan itu akan lebih cepat apa? Move on-nya daripada laki-laki. Kenapa perempuan itu lebih cepat move on-nya? Karena wanita sudah terbiasa menggunakan perasaan. Kalau laki-laki kena perasaannya, itu move on-nya bisa sampai tahunan, hadir, ya. Kenapa? Karena dia tidak terlatih menggunakan apa? Perasaannya. Selama ini dia pakai logika terus, ya. Sehingga dia jarang menggunakan perasaannya, ya. Sehingga hati-hati ya memainkan perasaan laki-laki itu, ya. Karena apa? Dia kalau sudah kena, hadirin, move on-nya lama, hadirin, ya. Move on-nya lama, ya. Jadi ya karena itu satu kelebihan tapi itu satu kekurangan, gitu ya. Laki-laki diunggulkan Allah dalam bab logika, itu satu kelebihan. Tapi ketika dia tidak selalu dominan perasaannya, itu juga satu kekurangan. Sama, wanita itu dilebihkan perasaannya, berarti dia harus menggunakan perasaan itu di tempat-tempat yang baik, ya. Tapi juga dia diberi kekurangan Allah dalam bab logika, gitu ya. Secara akal, makanya Islam itu mengatakan, ya, seorang wanita itu tidak cakap menjadi pemimpin. Kenapa? Karena dia lemah dalam urusan akal, ya. Makanya kebanyakan chef di dapur itu kan mesti laki-laki. Kenapa? Dia pakai logika, Bu, kalau masak. Jadi takaran bumbunya itu mesti pas. Beda dengan perempuan. Perempuan tuh pakai perasaan. Kalau lagi marah, garamnya banyak, ya. Makanya restorannya nggak laku nanti, ya. Ya, seperti itu, ya. Ya, seperti itu. Ya, Allahu a'lam bishawab. Ya. Kemudian di antara yang disebutkan para ulama juga Ibnu Ashur mengatakan bahwa di sini menjelaskan juga tentang kebolehan hadirnya seorang istri dalam majelis suami dan tamunya, ya. Jadi boleh, ya, kalau yang penting ada mahramnya atau ada suaminya, gitu, ya. Allahu a'lam bishawab. Saya kira itu dulu, hadirin, sampai ayat ke-29. Insyaallah kita lanjut besok ayat 30. Monggo silahkan, ada pertanyaan? Ya, Ibu, silahkan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menyempurnakan agamanya setara dengan laki-laki, itu usaha apa yang harus dilakukan oleh seorang wanita itu? Terima kasih atas arahannya. Ya, barakallahu fikum. Ya, kebanyakan menghuni neraka itu kan perempuan, ya, kata Rasulullah SAW.
Kenapa? Karena memang perempuan itu kelemahannya sebenarnya ada pada tadi ya, satu agamanya, dua akalnya. Maka yang harus dilakukan dia berusaha menyempurnakan agamanya dengan memastikan bahwa hari-hari liburnya, karena perempuan itu kan ada hari liburnya ya, dia pastikan hari-hari liburnya itu tetap produktif dalam amalan solih dan kebaikan. Itu yang pertama ya. Adapun akal ya, lemah akalnya yaitu sebuah fitrah. Makanya tadi caranya, karena perempuan itu lemah logikanya dan kuat perasaannya, maka jadikan setiap perasaan itu dialihkan pada hal yang benar. Misalnya karena kuat perasaannya berarti empatinya lebih kuat, rasa pedulinya lebih kuat, rasa dermanya lebih besar. Lah itu kemudian dijadikan sebagai potensi untuk terus menerus dalam kebaikan, seperti itu ya. Jadi semua yang Allah berikan itu bisa jadi sebilah pisau ya, bisa jadi itu menyelamatkan kita, bisa jadi itu juga menyengsarakan kita atau mencelakai kita, begitu ya. Wallahu a'lam bishawab. Ada lagi? Ya silakan Bu. Tidak boleh, boleh menjawab salam, tapi tidak boleh kita membukakan. Ya dijawab saja, dijawab terus diteriaki, woi, bukan, maksud diteriaki itu ya, diteriaki itu maksudnya adalah dipersilahkan, monggo silahkan masuk dulu, suami lagi siap-siap, tanpa Anda harus bertemu orang ini, begitu ya. Itu bisa dilakukan hari ini ya. Atau ya sudah dikasih jawaban salam dulu, kan dia tahu oh berarti ada orangnya, dia akan menunggu, kan siap-siap kan nggak sampai 1 jam kan ya, seperti itu gitu Bu ya. Wallahu a'lam bishawab. Ada lagi? Tamunya telepon. Iya. Ya tamunya belum ngaji berarti ya. Ya kalau dia telepon, tuan rumah punya hak untuk tidak mengangkat kan? Kan tidak semua telepon harus kita angkat ya. Jadi kalau jenengan telepon saya nggak saya angkat ya, berarti saya tidak siap untuk mengangkat, kan begitu saja. Ya mungkin kita yang nelpon kan harusnya oh dia mungkin punya uzur, dia sibuk, ya dia belum mau mengangkat telepon. Sudah selesai. Seperti itu Bu ya. Wallahu a'lam bishawab. Yang paling bagus kalau di dunia yang sekarang kita maju dalam bab teknologi ya, kula nuwun dulu sebelum datang. Ya, misalnya kita telepon dulu atau WA dulu. Kalau tidak dijawab, ada peluang kita datang langsung, mungkin dia tidak baca. Kalau tidak dibukakan ya sudah, memang dia lagi sibuk, gitu aja. Gitu ya. Allahu a'lam bishawab. Iya Bu, silakan. Ya enggak apa-apa diangkat atau enggak. Tapi itu kurang beradab sih sebenarnya yang sebenarnya. Orang namanya telepon, kalau nomornya kita simpan mesti kan apa? Mesti kita angkat kan. Lah masalahnya kalau sudah kita angkat kan enggak mungkin kita enggak bukakan. Dan ada peluang itu memberatkan tuan rumah yang seperti itu. Iya enggak? Kalau Anda sebagai tuan rumah lagi repot itu misalnya ya. Terus tiba-tiba Assalamualaikum, waalaikumsalam. Ya, saya udah di depan rumah nih, bukain. Nggak ada pilihan jadinya, padahal syariat memberikan pilihan, nerima atau tidak nerima ya. Nah, itu lebih baik dihindari ya, sebagai tamu lebih baik dihindari ya. Biasanya gitu ya. Lah itu sekarang jangan gitu lagi ya. Ya, sebagaimana Allah memerintahkan tuan rumah memuliakan tamu, tamu juga harus memuliakan tuan rumah, kan begitu kan. Kama tadinu tudanu. Sebagaimana kamu ingin dihormati, maka hormatilah orang lain. Sebagaimana kamu ingin dimuliakan, maka muliakanlah orang lain. Gitu. Wallahu a'lam bishawab. Terus ada lagi? Cukup? Ya boleh, silakan Bu. Ya. Kemarin saya kedatangan tamu dari Lampung. Ya. Dari jauh. Banyak. Malaikat bukan? Bukan ya? Setengah 3 malam tapi sudah janjian. 2:30 malam, Masya Allah. Saya pesan pintu,
masuk. Masuk kamar saya pribadi. Iya. Yang kedua, saya kasih ke spring bed, tapi saya kasihkan di ruang tamu. Iya. Saya, ya alhamdulillah bukan apa-apa, karena saya sudah persiapan, saya kasih makan, saya jamu, Iya. mandi, dan ada yang bilang pinjam handuknya, ya sudah saya kasih. Iya. Saya pinjam. Siapkan semuanya, Yang sudah. itu pokoknya tidak akan mengecewakan tamunya. Masya Allah. Terus? Setelah itu dalam perjalanan kan kita ada kegiatan. Iya. Kegiatan yang Beberapa hari. kegiatan ini maksudnya kegiatan waktu itu juga di waktu itu juga. Oh. Paginya Di rumah. Enggak, di luar. Di luar lah ya. Terus? Di luar kita ada kegiatan di Colomadu. Akhirnya di situ ada semacam miskom atau gimana. Terus akhirnya ada telepon kasak-kusuk di dalam. Saya diminta di luar. Diminta, kan maksudnya sudah di dalam mobil. 6 orang itu 7 saya, karena saya dompleng mobilnya beliau. Akhirnya ada kasak-kusuk, saya akhirnya di luar. Disuruh keluar dulu dari mobil. Ya, dari mobil saya disuruh keluar. Mereka kasak-kusuk. Setelah itu yang terjadi apa? Semacam ada sesuatu hal yang miskom dan tidak jelas mereka bicarakan apa. Akhirnya saya tinggal di jalan. Oh. Terus? Karena teman-teman saya sebagai aktivis pergerakan. Iya. Karena miskom dan saya tunggu sampai detik ini personnya pribadi masing-masing orang 6 itu enggak yang minta maaf cuma ketuanya saja. Kasak-kusuknya terjadi di dalam mobil. Iya, kasak-kusuknya terjadi di mobil dan saya disuruh keluar dulu. Mungkin ada kata-kata yang tidak pas atau gimana? Enggak. Karena ada telepon. Oh, di telepon. Oh, jangan sama orang ini nih, ya. Dan justru yang bilang seperti itu ketuanya. Yang ditelepon. Ketuanya yang saat itu juga yang Ada di situ. Ya, yang saat itu mau itu setiap ada koordinasi dengan saya di Solo. Iya. Itu yang kemarin saya ajak nginap istilahnya saya persilahkan nginap di rumah saya. Iya, pertanyaannya apa, Bu? Ya, seperti itu saya tunggu sampai kemarin kejadian tanggal 6. Seperti itu apa adabnya untuk orang-orang seperti itu gitu loh. Karena ya, baik. Jujur saya masih ini sampai shock gitu loh. Ya baik, langsung inti pertanyaannya gimana orang yang seperti itu adabnya? Ya, gini hadirin ya. Makanya saya tadi bilang mengapa memuliakan tamu itu taruhannya keimanan, karena tidak semua tamu itu beradab, tidak semua tamu itu orang baik, ya. Tapi perintahnya Allah bukan menyeleksi tamu. Semua tamu dimuliakan. Tamu yang ajar atau yang kurang ajar, ya, itu tetap harus dimuliakan. Kenapa? Karena kita memuliakan tamu itu bukan karena kita mengharapkan kebaikan tamu itu, tapi kita mengharapkan kebaikan Allah. Dan ini tidak hanya berlaku dalam urusan menerima tamu ya Bu. Semua hal kalau kita berinteraksi dengan orang lain, kita diperintahkan untuk berbuat baik kepada orang lain. Imma orang baik itu membalas, orang lain itu membalas kebaikan kita atau tidak, itu bukan urusan kita. Ya. Kenapa? Karena kita ini berbuat baik bukan karena dia mau berbuat baik kepada kita, tapi karena kita mentaati perintah Allah Subhanahu wa taala. Imam Ahmad kan pernah kejadian kayak gitu. Punya tetangganya usil. Ini toh yang namanya Imam Ahmad, tetangga saya. Mau tak kerjain lah. Gimana kesabarannya dia kepada tetangganya. Terus pagi ketemu sama Imam Ahmad. Ahmad, nanti sore datang ke rumahku ya. Aku pengen ngobrol sama kamu. Datang sore ke rumahnya tetangganya. Tetangganya nggak bukain. Udah disalamin, dodokin 3 kali nggak bukain. Imam Ahmad pulang. Besok lagi paginya gitu lagi. Nanti sore ya. Kemarin nggak jadi. Datang lagi nggak dibukain. Sampai berkali-kali sampai akhirnya terus didatangi oleh Imam Ahmad. Sampai kemudian tetangganya ini kagum dengan akhlaknya Imam Ahmad, terus datang kepada Imam Ahmad, wahai Ahmad, maafkan aku, sejatinya aku hanya ingin mengujimu, ya, seberapa kamu ini betul-betul orang soleh atau enggak. Terus akhirnya sebutkan alasan, kata tetangganya, apa alasanmu kamu tetap selalu mendatangi tempatku padahal kamu tahu mesti tidak tak bukakan. Ya, kata Imam Ahmad apa? Loh, aku datang memenuhi undanganmu itu karena perintah Allah. Kalau ada yang ngundang, wajib kamu datangi, bukan karena kamu. Urusan kamu bukakan, enggak kamu bukakan, aku sudah dapat kebaikan dari Allah.
Allah, ya. Nah, harusnya konsep kita beramal itu seperti itu, hadirin. Terutama beramal yang sifatnya muamalah dengan orang lain. Jadi tetaplah berbuat baik dan jangan pernah zalim sama orang lain. Ya, seperti itu. Ya terserah Anda, ya. Loh, minta maaf, dia tidak minta maaf itu di luar kendali Anda. Anda tidak bisa memaksa orang lain semua baik kepada Anda. Itu jadi di dalam kehidupan kita ini ada dua perkara, perkara yang ada dalam kendali kita dan perkara yang ada di luar kendali kita. Sikap orang lain kepada kita, perkataan, komentar orang lain kepada kita itu di luar kendali kita. Kita tidak ditanya sama Allah Subhanahu Wa Taala. Yang ditanya apa? Sikap kita kepada orang lain. Lah kalau ada orang lain jahat sama saya, dia tidak minta maaf, itu bukan urusan kita. Nanti di akhirat kita tidak ditanya kenapa dia tidak minta maaf sama kamu, tidak ditanya. Yang ditanya apa? Orang itu, kenapa kamu tidak minta maaf sama si fulan? Dalam hal ini panjenengan, gitu ya. Jadi kalau kita sibuk memikirkan sikap orang lain kepada kita, nanti hidup kita tidak tenang, Bu. Tidak los. Ya, jadi los aja. Bukan urusan saya, menteles saja, Bu. Ya, orang kayak gitu banyak, Bu. Ya, orang kayak gitu banyak. Dan Allah selamatkan kita mungkin dengan ya mending kayak gitu di depan gitu, Bu, ya. Daripada di belakang kayak gitu kan, ya malah nanti ngerepotin kita. Ya, jadi kalau ketemu sama orang gitu itu ya cukup tahu saja lah. Alhamdulillah Allah perlihatkan orang ini sikapnya tidak baik sama saya. Ya, berarti saya harus cari circle yang lebih baik, seperti itu, Bu. Gitu, Bu, ya. Jadi sekali lagi hidup ini kita tidak bisa memaksa semua orang baik sama kita. Ya, kita tidak bisa nyuruh kamu jahat sama aku mulai hari ini baik. Sama. Kamu baik kok baik banget sama aku, kok tidak pernah jahat, ya itu sudah pilihan dia, gitu ya. Dan itu di luar kendali kita, gitu, Bu, ya. Allahu a'lam bishawab. Dia mau minta maaf, alhamdulillah kita maafkan. Kalau minta maaf ya sudah, urusan dia kan. Hisabuhu 'ala Allah. Hitungannya nanti dia sama Allah, bukan sama kita, gitu ya. Allahu a'lam bishawab. Dimaafkan aja, Bu. Banyak-banyak memberi uzur saja. Memang orang kan lain-lain, Bu, ya. Ya, orang itu kan macam-macam, ya. Dimaafkan saja, ya. Terus dia nanti kok sikapnya masih seperti itu dan kita yakin bukan karena kesalahan kita, gitu ya. Ya sudah, tugas kita hanya menjelaskan apa yang ada dalam ranah kita saja. Di luar itu, di luar kendali kita, serahkan sama Allah. Wallahu a'lam bishawab. Barakallahu fikum.